Islam itu nggak ribet, gitu. Nggak ribet, nggak harus belajar sifat-sifat ini macam-macam, apa sifat dzatiyah, sifat mahaliyah dan macam-macam, itu nggak harus, gitu. Dan oleh karena itu Imam Ghazali pernah nyinggung, kayaknya imannya orang awam itu lebih kuat gitu, daripada imannya orang-orang ahli filsafat, gitu. Ana ad-da'i bi imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Dan hadis tadi menunjukkan bahwa simpel sebagai orang yang beriman itu, pertama, keimanannya benar, iman kepada Allah dan mengerti tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu belum cukup. Yang menjadikan wanita ini beriman adalah karena kemudian beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman itu memang dua hal itu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun di sini tidak disebutkan mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dua pertanyaan itu jawabannya sudah mencerminkan dua kalimat syahadat itu, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Tapi belum sholat, Ustaz. Ya, ntar dulu sholat. Sholat kan nanti setelah itu. Kalau iman kepada Nabi Muhammad berarti kan merujuk seluruh ajaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kalau kita lihat orang-orang yang disebut sebagai orang-orang kafir Quraisy, itu persoalannya kan sebenarnya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tapi mereka, iya, mereka musyrik ya, menyembah. Tapi yang menyebabkan lagi mereka itu kafir adalah mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu. Andai kan mereka mengakui Nabi sebagai utusan Allah, maka kemudian Nabi kan ngajari. Dan sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Nabi, maka berarti dia harus menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran Nabi yang pertama adalah qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Dan itu Abu Jahal nggak mau, langsung balik itu. Maka dia kafir. Berbeda dengan perempuan ini. Perempuan ini dengan mantap, ya Allah bisa. Dan yang kedua, dia dengan mantap menyebutkan anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Dan sekaligus hadis ini menunjukkan keimanan dalam Islam itu nggak ribet, gitu. Nggak ribet, nggak harus belajar sifat-sifat ini macam-macam, apa sifat dzatiyah, sifat mahaliyah dan macam-macam, itu nggak harus, gitu. Dan oleh karena itu Imam Ghazali pernah nyinggung, kayaknya imannya orang awam itu lebih kuat gitu, daripada imannya orang-orang ahli filsafat, gitu. Iya, iya, karena cukup ya. Ahli filsafat bingung sekali, gitu. Oleh karena itu, siapa kalau nggak salah, Ar-Razi. Ar-Razi itu kan dasar ahli filsafat. Dia bisa mengemukakan dalil adanya Allah itu sampai ribuan. Jadi dia menyebutkan dalil adanya Allah itu 1000. Maka dijawab oleh perempuan awam, orang yang bisa menunjukkan dalil Allah itu adanya Allah itu dalilnya 1000, itu menunjukkan dia punya 1000 keraguan. Gimana? Bisa tangkap? Untuk apa menunjukkan adanya Allah sampai perlu 1000 dalil? Kalau bukan karena kena penyakit keraguan. Dalil wujudnya Allah tidak perlu banyak-banyak, cukup satu saja sudah yakin kok. Ini perempuan ini, orang-orang awam kan begitu, cukup satu saja sudah yakin. Untuk apa butuh sampai 1000-an? Butuh 1000-an itu kan para ahli filsafat, orang-orang yang belajar ilmu kalam itu, yang ujung-ujungnya bukan yakin tapi tambah ragu, gitu.